Salam Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Senang sekali saya Pendeta Henry bisa kembali menjumpai Bapak Ibu dalam voice note renungan harian Resort GKE Puruk Cahu. Dan hari ini saya akan memberi judul firman Tuhan bagi kita, Hikmat di balik kesulitan. Keluaran 16 ayat 9 sampai yang ke-20. Sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau memberikan kami kesempatan untuk mendengar firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini memampukan kami untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami. Terlebih memaknai berbagai peristiwa dengan hikmat-Mu, bahwa di balik kesulitan pun Tuhan senantiasa memberikan kesempatan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyambut firman-Mu. Amin. Keluaran 16 ayat 9 sampai 20 berkata demikian. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun. Maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakan kepada mereka, pada waktu senja engkau akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun di sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan. Pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang, menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel, mereka mengumpulkan ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tidak ada seorang pun di dalam hidup ini, di dalam dunia ini yang tidak pernah mengalami yang namanya kesulitan. Nah, apa itu kesulitan bagi kita? Dalam kehidupan kita tidak dapat pungkiri bahwa kita tidak hanya melewati masa-masa yang menyenangkan, tapi juga kita harus melewati masa-masa yang sulit, masa kesesakan, masa kesukaran. Dan seringkali waktu senang kita bisa bersyukur pada Tuhan. Sedangkan pada saat masa yang sulit kita bisa mengomel. Kita berkata, mengapa Tuhan jahat? Mengapa Tuhan merampas hal yang baik dalam hidup saya? Dan mengapa Tuhan mengizinkan sesuatu yang buruk, kesulitan, masalah ini terjadi dalam kehidupan saya? Mengapa saya tidak tinggal di Mesir aja? Seperti kata orang Israel yang sebagaimana yang dikatakan pada ayat sebelumnya, yakni ayat 3. Nah, Tuhan selalu membiarkan saya di dalam kesulitan seperti ini. Nah, sikap kita seperti ini adalah hal yang umum terjadi. Kalau kita diberkati dengan kenyamanan, kita berpikir secara positif. Dan ketika situasinya berbeda atau tidak nyaman, kita berpikir itu adalah negatif. Nah, hari ini saya mau mengajak kita minta hikmat Tuhan, sehingga kita dapat melihat hal baik apa yang Tuhan mau kerjakan di balik sebuah kesulitan. Yang pertama dalam ayat nas bacaan kita pada hari ini, kesulitan manusia adalah kesempatan bagi Allah untuk melakukan kuasa dalam hidup kita. Ayat yang ke-12 tadi berkata,
Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakan kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Nah, di dalam bahasa Mandarin, krisis atau kesulitan atau kesukaran itu ditulis dari dua kata, yaitu wei dan ji. Wei ji. Wei itu artinya dangers atau bahaya, sedangkan ji artinya adalah peluang. Jadi dalam satu kata ini terdapat bahaya sekaligus peluang. Nah, bagi saya, bagi kita semuanya, kesulitan manusia itu sebenarnya adalah kesempatan bagi Tuhan untuk menunjukkan kuasa-Nya. Ketika orang Israel kesulitan makanan di padang gurun, di sanalah Tuhan menunjukkan bahwa Ia mampu menyediakan apa yang diperlukan oleh bangsa itu. Dan untuk kita, ketika kita mungkin mengalami masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit di dalam kehidupan kita, cobalah lihat peluang di balik kesulitan itu. Mungkin kita harus lebih dekat kepada Tuhan, dan mungkin kita harus mengoreksi apa yang telah kita lakukan sebelumnya, sehingga menjadi kronologis bagaimana kesulitan ini telah terjadi dalam kehidupan kita. Kita bisa belajar bahwa kesempitan bagi kita adalah kesempatan bagi Tuhan untuk menyatakan kuasa-Nya yang besar dalam kehidupan kita. Yang kedua, Tuhan sanggup memberikan pertolongan dan berkat pada waktu yang tepat. Ayat yang ke-13 sampai yang ke-15 itu menceritakan bagaimana orang Israel menikmati berkat yang dari Tuhan, yang mungkin mereka tidak tahu asal-usulnya bagaimana, tetapi Tuhan telah melakukannya dalam kehidupan mereka. Dikirimnya burung sehingga mereka bisa makan daging di waktu petang, dan dikirimnya mana dari sorga sehingga mereka bisa makan roti pada waktu pagi. Luar biasa berkat Tuhan itu melimpah di dalam kehidupan orang Israel. Dan juga tentu bagi kita di tengah kesulitan, di tengah berbagai tantangan, kita percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan pertolongan dan berkat pada waktu yang tepat. Yang ketiga, saya melihat hikmat yang ada di balik kesulitan orang Israel ketika mereka berada di padang gurun, sebagaimana nas kita pada hari ini adalah bahwa kita harus hidup dalam rasa cukup. Jangan bersungut-sungut, jangan mengeluh, jangan mencari kambing hitam untuk melempar permasalahan yang ada pada kita, kemudian menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan Tuhan. Tetapi biarlah kita hidup dalam rasa cukup. Apa yang terjadi hari ini biarlah terjadi, dan kita dapat melewatinya dengan pertolongan Tuhan. Dan jika kita memiliki sesuatu untuk dimakan, sesuatu untuk hidup, untuk berkarya, untuk bertindak, berbuat, biarlah kita bersyukur karenanya. Karena bagi saya salah satu faktor ketidakbahagiaan itu adalah kurangnya rasa cukup di dalam hidup kita. Kurangnya rasa cukup itu menjadikan kita pribadi yang tidak bersyukur dengan berkat-berkat yang telah Tuhan berikan. Terlebih lagi kita masih diberikan kesempatan untuk bernapas dan hidup. Oleh karena itu, belajarlah untuk hidup dalam rasa cukup. Sebagaimana yang dikatakan dalam ayat 16 sampai yang ke-20 itu, setiap orang mengumpulkan secukupnya untuk jumlah jiwa yang ada. Kalau lebih, dia akan busuk dan berulat. Nah, kita harus belajar hidup dalam rasa cukup, dalam rasa syukur kepada Tuhan atas berkat-berkat yang diberikan kepada kita. Jadi, hikmat di balik kesulitan adalah yang pertama, kesulitan manusia adalah kesempatan bagi Tuhan untuk menunjukkan atau melakukan kuasa-Nya dalam hidup. Yang kedua, hikmat di balik kesulitan adalah Tuhan sanggup memberikan pertolongan dan berkat pada waktu yang tepat. Dan yang ketiga, hikmat dari kesulitan adalah menjadikan kita pribadi yang mau hidup dalam rasa cukup. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Biarlah kami bisa belajar agar hidup kami tidak bersungut-sungut, tidak mengeluh, tidak memiliki kepahitan, tidak menyalahkan orang lain. Kendatipun kami kerap kali mengalami masa-masa yang sulit dalam hidup kami. Tapi kami percaya Engkau senantiasa menolong, menuntun kami, memberikan kami pertolongan, bahkan berkat pada waktu yang tepat. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami bersyukur karena kami telah belajar firman-Mu sehingga kami bisa memulai hari ini dengan semangat yang senantiasa terbangun atas penyertaan Tuhan. Kami mau berdoa syafaat untuk jemaat GKE Luhing Kebujur Olung Siron. Biarlah kiranya Ibu Pendeta bersama dengan jemaat di jemaat GKE Luhing Kebujur dapat melakukan tugas pelayanan mereka dengan baik, dengan sukacita, dan senantiasa bersyukur karena Engkau menyertai mereka. Kau berkati jemaat di sana, biarlah kiranya kehidupan mereka dipenuhi oleh kebaikan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menyertai pembangunan yang ada di lingkungan jemaat GKE Luhing Kebujur dengan pertolongan dan kasih-Mu. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk seluruh pelayanan di Resort GKE Prukcahu, di jemaat-jemaat, biarlah kiranya pertolongan-Mu nyata dalam kehidupan kami, seluruh pelayan-Mu ya Tuhan. Kau berkati Ketua Majelis Resort, Ketua Majelis-Majelis Jemaat yang ada bersama dengan MPH, biarlah pelayanan kami dapat berbuah karena Tuhan menyertainya. Engkau berkati juga seluruh denominasi gereja yang ada di kawasan pemerintah Kabupaten Murung Raya. Biarlah kiranya Engkau menyertai memimpin kami, para hamba-hamba-Mu, para gereja yang Engkau pakai untuk melayani umat-Mu di kabupaten ini Tuhan. Biarlah kiranya kasih Kristus senantiasa menyinari kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk pemerintah daerah kami, Pak Bupati, Pak Sekda, Ketua DPR beserta dengan anggota dan seluruh jajaran pemerintahan di Kabupaten Murung Raya, baik itu eksekutif maupun legislatif dan lembaga pimpinan daerah yang lainnya. Biarlah kiranya Tuhan menyertai kami semua. Kau berkati Murung Raya dengan berkat-Mu yang melimpah. Engkau berkati Murung Raya dengan kasih setia-Mu. Engkau berkati Murung Raya dengan keamanan, ketertiban, dan berkat yang datang daripada-Mu. Kami percaya Tuhan menyediakan pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami haturkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.